Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bidan. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah SKB kebidanan part 7 ya. Di sini aku mau bahas mengenai soal hiperemesis gravidarum yang pernah aku dapat. Plus aku juga mau share materi anemia. Walaupun anemia itu aku nggak dapat, tapi aku tetap share. Mungkin saja tahun ini bakal keluar ya anemia. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Cuma buat jaga-jaga aja ya teman-teman materi mengenai anemia. Oh ya, di sini aku mau jelasin dulu ya. Kalau materi ini dan soal-soal di sini itu berdasarkan materi atau soal yang pernah aku dapat di SKB CPNS 2018 dan 2019. Kemudian nonton terus ya video ini dari part 1 sampai seterusnya agar teman-teman itu lebih terarah dan berkesinambungan dalam belajarnya ya. Kemudian di sini juga aku berusaha mengembangkan soal-soal yang pernah aku dapat. Seperti yang aku bilang tadi kan, aku menambahkan materi anemia walaupun di anemia itu aku nggak pernah dapat soal itu waktu SKB CPNS 2018 maupun 2019. Oke, ini soal nomor 1 ya. Jadi di sini ada wacana terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal nomor 1. Nyonya D 23 tahun G1 P0 A0 datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan dan nyeri epigastrium. Tidak menstruasi 2 bulan. Hasil pemeriksaan tensi 90/60, nadi 96 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Nafas tercium bau aseton dan hasil tes pack positif. Nyonya D khawatir dengan keadaan dirinya. Berdasarkan data di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Nyonya D adalah A. Emesis gravidarum, B. Hiperemesis tingkat 1, C. Hiperemesis tingkat 2, D. Hiperemesis tingkat 3. Jawabannya adalah hiperemesis tingkat 2 ya. Lanjut lagi ke tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan adalah A. Pasang infus dan rujuk, B. Rawat jalan, C. Beri sedatif, D. Pasang infus dan berikan sedatif. Nah, jawabannya yang tepat adalah A. Pasang infus dan rujuk ya. Oke, di sini aku mau jelasin ya. Kalau hiperemesis itu ada tingkatannya ya. Nanti aku bahas di slide berikutnya. Terus untuk rujukan, kalau kasusnya itu berada di puskesmas, di pustu, di polindes, itu rujukan memang wajib ya. Kemudian berikan sedatif. Nah, sedatif itu hanya diberikan pada pasien di rumah sakit. Jadi kalau kasusnya di pustu atau di polindes, jangan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini penjelasan dari gejala dan tingkat dari HEG atau hiperemesis gravidarum ya. Menurut berat dan ringannya dibagi menjadi 3. Tingkat 1 ringan, mual muntah terus-menerus yang menyebabkan penderita lemah, tidak ada nafsu makan, berat badan turun, nyeri epigastrium, nadi sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistolik turun, tugur kulit berkurang, lidah kering, mata cekung. Kemudian di sini tingkat 2 mual dan muntah yang hebat menyebabkan keadaan umum penderita lebih parah, lemah, apatis, tugur kulit jelek. Maksudnya tugur kulit mulai jelek, lidah kering dan kotor, nadi kecil dan cepat, suhu badan naik atau dehidrasi, ikterus ringan, berat badan turun, mata cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Dapat pula terjadi azotonuria dan dari nafas berbau aseton. Biasanya sih kalau yang yang tingkat 2 ini lebih fokus ke datanya itu ada tercantum mengenai berbau aseton. Nah, itu pasti tingkat 2 tuh, karena tingkat 1 belum. Lanjut ke tingkat 3.
keadaan umum jelek, kesadaran sangat menurun, somnolen sampai koma, nadi kecil, halus dan cepat, dehidrasi berat, suhu badan naik, tensi turun sekali, ikterus, dan dapat terjadi ensekalopati Wernicke. Aku nggak ngerti itu apa ya teman-teman. Kalian bisa searching artinya. Tapi di sini teman-teman harus belajar melihat data fokus ya. Kalau tingkat 1 itu atau ringan itu bisa kita lihat dari turgor kulitnya yang berkurang dan lidah kering, mata cekung, itu saja sih. Tapi ketika dia menambahkan ada berbau aseton, maka itu tingkat 2. Terus ketika dibilang kesadaran mulai menurun, KU jelek, nah berarti itu sudah tingkat 3. Nah begitu teman-teman. Nah itu cara belajarku aku kemarin, cara aku untuk tahu klasifikasi dari gejala dan tingkatan dari HEG, karena bukan cuma ini yang mau dihafal, ada juga klasifikasi dari penyakit jantung, klasifikasi anemi yang harus dihafal. Jadi kalian harus pandai-pandai mengetahui kata kunci atau data fokus dari setiap tingkatan atau materi-materi yang kalian pelajari teman-teman ya, supaya lebih mudah kita memahaminya. Lanjut, ini nomor 3 ya. Faktor predisposisi kasus Nyonya D adalah A. Primi gravida, B. Umur muda, C. Kehamilan ganda, D. Kehamilan muda. Jawabannya adalah A. Primi gravida. Faktor predisposisi itu maksudnya penyebabnya ya, penyebab kenapa terjadi kasus itu, seperti itu. Ini dia. Jadi ini aku ambil materinya dari slide share ya. Kalian bisa lihat di atas sini ada, aku taruh alamat webnya ya. Di sini etiologi atau penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Namun beberapa faktor mempunyai pengaruh, antara lain faktor predisposisi sering terjadi pada primi gravida, molahidatidosa, kehamilan ganda karena peningkatan kadar HCG. Yang kedua, faktor organik karena masuknya Fili Corialis dalam sirkulasi maternal, perubahan metabolik akibat hamil dan resistensi ibu yang menurun, dan alergi merupakan salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Yang ketiga, faktor psikologik memegang peranan yang sangat penting, misalnya rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu. Jadi faktor psikologik ini berarti dari cara berpikir aja ya. Tapi jarang sih ini keluar sih kemarin. Yang keempat, faktor endokrin lain, diabetes dan hipertiroid. Nah yang faktor keempat ini kayak lebih ke penyakit penyerta ya teman-teman. Oke teman-teman, ini soal yang keempat. Keluhan mual dan muntah hebat lebih dari 10 kali sehari dalam masa kehamilan dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan janin dalam kandungan disebut A. Emesis gravidarum, B. Hiperemesis, C. Hiperemesis gravidarum, D. Emesis. Jawabannya adalah C. Hiperemesis gravidarum. Ingat ya teman-teman, di bawah itu gravidarumnya ya, jangan sampai kelupaan. Karena kalau cuma hiperemesis aja, itu tandanya mual muntah pada pasien biasa, bukan pada ibu hamil. Kemudian teman-teman harus bisa membedakan antara emesis gravidarum dengan hiperemesis gravidarum. Nah ini dia ya, emesis gravidarum, mual muntah dan dikeluhkan terus-menerus itu melewati 20 minggu pertama kehamilan. Terus yang kedua yang kedua itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus yang ketiga, tidak menimbulkan komplikasi patologis. Sedangkan hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau yang emesis gravidarum tidak mengganggu, maka hiperemesis gravidarum itu mengganggu ya. Terus selanjutnya
Yang kedua itu mual dan muntah menimbulkan komplikasi seperti ketonuria, dehidrasi, hipokalemia, penurunan berat badan. Jadi teman-teman, kenapa aku share tentang pengertian hiperemesis gravidarum ini? Karena waktu CPNS 2018 aku dapat soal ini ya, mengenai hiperemesis gravidarum. Tapi 2019 cuman dapat klasifikasinya ya, perbedaan dari tingkat 1, 2, dan 3 dari hiperemesis gravidarum. Nah, ini materi tambahan ya, walaupun saya kemarin tidak dapat mengenai materi anemia, tapi mungkin saja tahun ini keluar. Jadi teman-teman, aku kasihkan data fokusnya saja ya. Teman-teman harus bisa membedakan antara anemia ringan, sedang, dan berat. Apabila HB ibu itu lebih dari 11 atau sama dengan 11 gram per 11 gram, jadi itu dikatakan tidak anemia teman-teman ya. Kalau HB-nya itu 9 sampai 10 gram persen itu anemia ringan. HB 7 sampai 8 gram persen itu anemia sedang, dan HB kurang dari 7 gram persen itu anemia berat. Untuk akibatnya ya pada janin ya, yang pertama asfiksia intrauterin, yang kedua gangguan pertumbuhan janin, yang ketiga kematian janin dalam rahim, yang keempat BBLR atau bayi lahir dengan berat badan rendah, yang kelima bayi lahir dengan anemia, yang keenam bayi mudah terkena infeksi, yang ketujuh bayi dengan IQ rendah, dan yang kedelapan kelainan bawaan atau spina bifida. Kayaknya kemarin itu ada deh komplikasi dari spina bifida kalau nggak salah. Tapi aku lupa juga teman-temannya, soalnya aku nggak dapat. Ini kayaknya teman-teman yang lain yang searching kemarin ini deh, yang dapat dampak dari anemia, kelainan bawaan itu spina bifida. Seperti itu teman-teman ya. Boleh teman-teman baca-baca lagi ya buku-buku tentang kesehatan ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari saya. Insya Allah 2 atau 3 hari lagi aku bakal posting mengenai soal-soal SKB kesehatan. Saat ini aku belum bisa posting per hari karena aku juga sedang sibuk mengikuti pelatihan dasar ya. Tapi insya Allah aku bakal rutin kok, walaupun 2-3 hari uploadnya. Teman-teman banyak belajar ya, insya Allah. Usaha teman-teman tidak akan mengkhianati hasilnya. Apapun hasil ke depan, yang penting teman-teman udah maksimal, pasti memuaskan teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.